Pemirsa, malam ini merupakan malam yang penuh dengan kesahduan. Karena mungkin Anda banyak yang bertanya-tanya, mengapa fotonya beliau hari ini telah nampak kelihatan yang sangat berbeda. Karena sejarah besar telah kembali hadir di hadapan kita semua pada saat ini, yaitu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Suatu kejadian yang sungguh sangat menakjubkan, karena pada saat nilai kristalisasi dari Pancasila yang sudah begitu lama digali kembali oleh beliau sehingga dirumuskan dan akhirnya tercapailah hari kelahiran Pancasila dalam masa mencapai kejayaan Nuswantara. Sejarah besar menceritakan kejadian-kejadian yang sungguh sangat heroik untuk merebut kembali Republik Indonesia di kala itu, yang tepat pada malam hari ini 76 tahun yang lalu, usia kemerdekaan kita dalam menggapai persatuan Republik Indonesia. Maka malam ini begitu malam yang sangat syahdu, karena kita telah menemukan yaitu foto beliau yang kala itu sangat langka, karena sebuah kejadian yang sangat mestinya tidak perlu terjadi. Karena di era tahun-tahun itu ternyata ada sebuah gerakan yang seakan-akan membumi hanguskan foto-foto beliau. Bahkan nanti akan dituturkan oleh para bini sepuh kejadian-kejadian itu. Untuk itu kita telah menemukan kembali beliau dengan busana adat Nuswantara, berpakaian yang begitu sangat gagah, yaitu berpakaian adat Bali. Apapun yang terjadi, beliau Bung Karno, yaitu satu misterius besar putra Raja Nuswantara yang kala itu juga ditemukan di Pura Pulaki. Beliau berbusana raja yang sungguh sangat masih komplit dengan kebesarannya. Nah, ini merupakan sebuah kejadian yang sangat penting dalam menggali lahirnya Pancasila ini. Kenapa? Karena beliau mengenakan busana kebesaran Singaraja. Tentu kita ingat dalam sejarah besar perjalanan Nuswantara di kala itu, Singasari harus sampai kepada Singaraja, di mana ada Songgoriti, di situ ada Baturiti, di mana ada Trunyam, di sini ada Trunyampada. Pemirsa, kejadian-kejadian yang terus berlalu rasanya mengantarkan kita kembali berdesir darah kita untuk menjemput suatu perjalanan panjang di mana Republik Indonesia yang sudah 76 tahun ini rasanya kembali diuji. Semoga hari kesaktian Pancasila nanti terwujud karena bangkitnya satu wujud kemuliaan, yaitu tergalinya nilai-nilai Pancasila yang sekarang ini kita hormati sebagai kelahiran 1 Juni adalah kelahiran Pancasila. Bung Karno putra fajar, cahyane amadangi pertiwi, lara lapa bela bangsa, amrih merdeka lila bela pati. Bung Karno bapak bangsa, satuhune ngayomi prakawula, kang andhudah Pancasila, dasar negara besapate bangsa. Wilujeng dalu, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini kita memperingati hari yang sangat hebat, yaitu hari lahirnya Pancasila. Pancasila yang pada waktu itu digali oleh panjenenganipun Bapak Kusno utawi Insinyur Soekarno menawi tiang dusun mastani Pak Bung Karno, nggih. Terus menika malam yang sangat bahagia sekali.
bahwa malam hari ini para pemirsa bisa menikmati, yaitu peringatan hari lahirnya Pancasila. Dan perlu diketahui bahwa Bung Karno itu lahir tanggal 6 Juni tahun 1901, harinya Kemis Pon di Lawang Seketeng, Surabaya. Dan Bung Karno punya ayah namanya Bapak Sukeni Sosrodihardjo, ibunya adalah Idayu Nyoman Rai dari Bali. Oleh karena itu pada malam hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Bagaimana Bung Karno dulu menawarkan Pancasila pada tim 9. Pancasila ditawarkan dengan berbagai argumentasi, sehingga Pancasila itu merupakan way of life, pedoman bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sudah merupakan final, sudah dirembuk oleh para peluluhur pada waktu itu. Oleh karena itu hari ini sebelum menginjak acara seterusnya, kita harus ingatkan supaya nanti semangat. Jadi sebagai orang-orang nasionalis Bung Karno, hari ini harus bangkit, jangan tidur ngorok. Ini sudah waktunya kader-kader nasionalis Bung Karno yang ideologis harus bangkit, menyusun kekuatan untuk tetap mempertahankan Pancasila yang pada waktu itu diripta oleh penjanipun Bapak Insinyur Soekarno. Nek wonten dusun asmanipun Pak Bung Karno. Nah, pramila saya menika monggo dengan peringatan hari lahirnya Pancasila yang gegap gempita menika kita syukuri bahwa Pancasila menjadi dasar negara, bisa mempersatukan Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita boleh berbeda paham, kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, tapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Bung Karno pernah berpidato, rawe-rawe rantas malang-malang putung, hulu bis kuntul baris, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nah, inilah salah satu pidato Bung Karno yang sangat gempar. Bung Karno juga pernah pidato, saya tidak butuh ribuan pemuda, saya hanya butuh 10 pemuda untuk menggoncang dunia. Ini harus kita bangkitkan pada kader-kader nasionalis Bung Karno. Sudah waktunya dengan peringatan hari 1 Juni hari lahirnya Pancasila yang diteruskan nanti 6 Juni lahirnya Bung Karno, diteruskan 21 Juni haul Bung Karno. Marilah kader-kader nasionalis Bung Karno bangkit. Sayek saiko ployo, hulu bis kuntul baris, cancut taliwondo, monggo. Sudah waktunya kita itu tidak boleh tertidur. Para punden leluhur sudah menunggu kebangkitan daripada nasionalis Bung Karno. Kaya ngapa bote Bung Karno pada sebelum waktunya. Bung Karno pada waktu sebelum mendapatkan wahyu keprabuan yang diberi nama Wahyu Heru Cokro. Bung Karno punya guru besar namanya Romo Semono. Romo Semono Heru Cokro. Ini guru besarnya Bung Karno yang mendidik Bung Karno menjadi kader yang digembleng, tidak menjadi gemblong. Bung Karno mengatakan digembleng aja jadi gemblong, kader tempe diles-iles. Oleh karena itu marilah pada generasi penerus bangsa harus bangkit bagaimana ajaran Bung Karno, terutama Pancasila ini jangan sampai diganggu. Kita siap membentengi Pancasila kalau memang Pancasila ini diganggu oleh siapapun. Oleh karena itu kita minta, kita suwun para punden leluhur yang sare, yaitu yang Sumare di Gunung Lawusang, yang Ismaya Jati, yang sare di Gunung Tidar, yang Semar, yang kemudian yaitu yang Sabdo Palon di Mojopahit. Ini harus kita bangkitkan bagaimana supaya nyengkuyung perjuangan nasionalis Bung Karno, yaitu nasionalis Pancasilais. Ora tegas papak paluning pandhe sisaning Gorindo. Kopat kapita kaya buntute kula tapak angin. Sapa sing ganggu gawe Pancasila? Dawuh Bung Karno, sundang sungu banteng, kumur lebur kumur-kumur tanpa dadi. Ini adalah pidato-pidato Bung Karno yang sangat menggemparkan dunia. Bahkan Bung Karno pernah menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau sampun kula aturaken, bilih Malaysia Inggris tuante imperialis. Oleh karena itu Bung Karno menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jadi Indonesia bukan bangsa tempe. Indonesia bisa madeg dhewe, ra susah bantuan sang saka PBB, yaiku alate imperialis wae. Itulah gemblengan-gemblengan Bung Karno mulai Resopim, Manipolusdek, termasuk Jarek, termasuk Tafid, termasuk Takem, terakhir yaitu Nawaksara, pidatonya yang menggelegar. Oleh karena itu kader-kader bangsa khususnya ini anak-anak dari penerus ajaran Soekarno ini harus segera bangkit, minta kepada restu pada Gusti ingkang akara jagat, Gusti ingkang Maha Agung, lantaran para pundhen leluhur Nusantara supaya pemuda ini bangkit sayek saika praya bagaimana supaya ini kita menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa tempe. Karena ini hari lahirnya Pancasila, perlu menika kula tembangaken tembangipun Dandang Gula. Putra Fajar pepadange negeri, Kartika mustikeng Nuswantara, tetulodo Jawatine, lir urip jroning sirung kusuma ruming pertiwi. Pemirsa yang budiman, malam ini begitu mulianya kita siapkanlah upacara atau upakara yang telah disiapkan, sehingga kita nanti akan babar betapa pentingnya arti upacara dan upakara yang telah kita persiapkan untuk menyambut datangnya putra Sang Fajar. Telah kembalilah Nuswantara Jaya, Laksana Majapahit dulu dalam suatu perebutan wilayah antara Majapahit Kulon dan Majapahit Etan. Dikala itu harus didamaikan di Candi Luang Wentar atau Samentar yang kita kenal sekarang, yaitu dengan adanya prasasti yang mewujudkan perdamaian Nusantara di kala itu dengan nama Naga Hanasut Surya. Dan rupanya sekarang terwujud kembali, yaitu telah sampailah pintu gerbang Luang Wentar. Artinya kejayaan Nuswantara berangkat dari bumi Balitar, bumi Laya Eka Tantra Adiraja. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Pemirsa, pada malam hari ini malam yang sangat sungguh sakral. Bahwasannya pada malam hari ini bertepatan dengan 1 Juni, yaitu lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh pahlawan-pahlawan kita, terutama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dan pada malam ini begitu gagahnya, begitu gantengnya, bahwa foto malam hari ini Bapak Insinyur Soekarno memakai pakaian adat Bali. Pemirsa, saya tidak akan bicara panjang lebar. Yang jelas bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Marilah kita selalu menggelora, mendarah dagingkan Pancasila sebagai dasar yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kasepuan yang bergabung dalam budaya harus selalu mendidik generasi-generasi muda untuk mencintai Pancasila, menjalankan Pancasila, NKRI harga mati. Ada negara-negara lain yang ingin menghancurkan negara kita. Dengan dasar Pancasila, kita harus murni menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Anjayeng bawono
Suradera diningrat lebur dinging pangastuti. Pemuda Pancasila selalu seperti pepatah mengatakan, ojo sampai awake dhewe lebay, kudu semangat juang menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, rasanya malam ini merupakan malam yang begitu sangat sadu. Nuansa kukusing tuba kumelun diiringin dengan mantra-mantra suci, dan berdatangan beliau-beliau yang telah hadir di ruangan ini untuk menghormati putra negeri yang konon kira-kira menjadi cita-cita besar, yaitu Raja Nuswantara kembali menjadi mercusuarnya. Walaupun toh sekarang Nuswantara NKRI yang kita cintai ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah, di mana Raja merupakan sebuah tunggul jati Salokobawono atau laku satria yang kasifat Triwini Citra, artinya Tri kasifat 3, yaitu Citra Kangga, Citra Acarya, Citra Brahma Swaha. Dikala itu suatu peradaban yang sungguh sangat menarik, yaitu adanya satu peradaban yang dimulai dari desa Warnana akan mewarnai negara Kertagama. Tentulah ilmunya yang akan dibabar adalah Gayatri, di mana dari Singosari dulu dibangkitkannya Nuswantara yang kedua setelah di zaman Prabu Hirlangga pun mencapai titik kesempurnaan, sehingga digali kembali oleh yang Kertanegara, dilanjutkan oleh Hayam Wuruk dengan Mapatihnya Gajah Mada. Kini putra bangsa yang namanya adalah Yang Kusno dengan Kusumo citranya telah ngaluhur sang putra Fajar bagaikan pinunjul di tahun ini, karena Pancasilanya lah yang sekarang ini akan membangkitkan jiwa besar dan akan diuji. Bahkan di era-era sekarang, Pancasila ini menjadi satu tonggak bahwa dengan Pancasila ya nanti akan tercapai perdamaian dunia. Dan sekarang lagi maraknya dari berbagai penjuru dunia melihat Indonesia dengan kesatuannya, di mana Pancasila yang kita cintai semoga akan menjadi revolusi atau gerakan kembali kepada ajaran leluhur, yaitu berkepribadian dalam bidang budaya, berideologi dalam bidang politik, dan bersifat mandiri di bidang ekonomi. Kekuatan 3 inilah yang nanti akan menjadi tonggak kembalinya Nuswantara Jaya. Maka banyak sekali nanti akan kita sampaikan begitu pengalaman-pengalaman kita selama menjalankan perjalanan spiritual ini untuk kembali memberikan suatu nuansa tersendiri, yaitu adanya keajaiban-keajaiban. Dan bahkan nanti akan kita sampaikan dalam bentuk sesuatu yang sangat menakjubkan, yaitu keajaiban-keajaiban pada saat melakukan ritual pertama di Gunung Gedang. Kita saksikan semua bahwa semua tahu begitu besarnya keadaan suasana di kala itu. Angin mendesis, hujan deras, dan akhirnya toh tercapailah juga satu simbol kemuliaan di mana Gunung Gedang adanya sebuah prasasti yang menjadi cikal akal bakal di tempat negeri Pasiman, yaitu Candi Waringin Branjang. Di sana dijelaskan oleh leluhur kita bahwa membangun sebuah peradaban tentulah akan sekuat Waringin Branjang, artinya Brojoguno sebagai tunggul jati Salokobawono trah ngaluhur Kang Sosro Puspito. Semoga kita terus akan menggelora semangat kembalinya membumikan Pancasila, akan menjadi satu cita-cita besar kita, terwujudnya rasa kesatuan dan persatuan untuk kembali bangkit mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
sehingga keadilan yang betul-betul dimiliki kepada semua ajaran, semua kepercayaan, bahkan agama, mewujudkan kepribadian untuk berketuhanan yang Maha Esa. Karena di hari-hari terakhir ini kita telah diuji tentang berbagai macam masalah. Kalau kita sudah sepakat penjiwaan itu sebagai satu kunci utama, maka tercapailah yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dari sila 1, 2, 3, dan 4 serta terwujudnya sila kelima akan mewarnai bahwa kembali Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang nantinya akan menjadi barometer dunia untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk itu nanti akan kita babar banyak yang menarik dari sisi-sisi yang akan kita gali bagaimana Nuswantara ini menjadi wujud yang sangat nyata untuk menjawab segala tantangan. Matur nuwun. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi.